Bayangkan sahabat, semua pahala dari zikir, sedekah, dan kebaikan yang sudah Anda bangun dengan lelah sejak terbit fajar mendadak sirna dan tak bernilai di mata Allah hanya karena satu kelalaian fatal di penghujung hari. Banyak dari kita yang terjebak dalam puncak kesibukan sore, mengejar target dunia yang tiada habisnya, tanpa menyadari ada dua surah rahasia yang jika direnungkan dalam momen krusial ini mampu mengubah total nasib spiritual dan finansial kita. Dua surah ini bukan sekedar pelengkap ibadah, melainkan sebuah kunci langit yang akan membentangkan proteksi gaib, mengalirkan keberkahan yang tak terhitung, dan membersihkan racun-racun hati yang selama ini menyumbat datangnya pertolongan Allah. Apa sebenarnya rahasia besar di balik dua surah ini? Dan bagaimana ia bisa mengubah hidup Anda secara drastis sebelum matahari terbenam? Simak penuturan lengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang tidak pernah berhenti mengalirkan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat beriringan salam semoga selamanya tercurahkan kepada teladan agung kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita basahi lisan kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan untayan sholawat yang kita lantunkan dengan tulus ini, kita semua diakui sebagai umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari akhir kelak. Doa dan harapan terbaik saya bagi segenap pemirsa setia channel Serambi Surga, semoga Anda sekalian senantiasa dianugerahi kesehatan yang paripurna, dilapangkan pintu rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, serta diampuni segala hilaf dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama. Seandainya seluruh rangkaian ibadah, munajat, zikir, uluran sedekah, serta beragam aktivitas kebajikan yang telah kita perjuangkan sejak fajar menyingsing, mendadak sirna nilainya di mata Allah. Semua itu runtuh hanya dikarenakan satu bentuk kelalaian fatal yang kita lakukan menjelang detik-detik penutupan hari. Ini adalah sebuah tamparan spiritual yang semestinya mampu menggetarkan relung hati setiap manusia yang memelihara keimanan di dalam dirinya. Fenomena hari ini memperlihatkan betapa banyak manusia yang memeras keringat dan menghabiskan sisa waktu siang mereka demi mengejar fata morgana duniawi. Pikiran-pikiran mereka tersita untuk menuntaskan pekerjaan, memajukan perniagaan, menghadiri berbagai kesepakatan, mengejar capaian target, atau merampungkan urusan personal yang dianggap mendesak. Sayangnya di saat kesibukan itu memuncak, mereka kerap tidak menyadari bahwa Sang Pencipta justru sedang membentangkan ruang ampunan, limpahan kasih sayang, dan pintu keberkahan yang amat luas bagi setiap hamba yang bersedia mengetuknya. Tahukah kalian bahwa para ulama terdahulu telah menguraikan sebuah rahasia amalan
yang sangat dianjurkan untuk diamalkan ketika kita mendirikan ibadah sholat asar. Sebuah amalan yang sejatinya sangat sederhana, namun syarat akan tuntutan hidup, pengingat akan dahsyatnya hari akhir, serta untayan pelajaran yang sanggup membangkitkan kesadaran batin seorang mukmin melalui baris demi baris ayat yang dilantunkan. Seorang hamba dipandu untuk mengkoreksi rekam jejak kehidupannya, membenahi ikatan spiritualnya dengan Allah, sekaligus mempertebal keyakinan akan datangnya pertolongan dan rahmatnya. Manakala pada detik ini Anda sedang didera oleh himpitan ujian kehidupan, merasa aliran rezeki tidak kunjung mengalir lancar seperti yang telah diimpikan, terlilit jeratan utang yang mencekik, mengalami gejolak batin yang tiada henti, atau merasa permohonan doa selama ini belum kunjung dikabulkan, maka ikutilah ulasan mendalam ini tanpa terlewat sedikit pun. Kita berharap agar lembaran ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi wasilah kebaikan yang sengaja Allah takdirkan untuk memperkokoh keteguhan jiwa kita dan menuntun kita semakin dekat keharibaannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam inti pembahasan, silahkan tuangkan harapan Anda di kolom komentar dengan menuliskan, "Ya Allah, bukakanlah pintu rizki dan ampunanmu untukku dan keluargaku." Anda juga dipersilahkan menuliskan untayan doa serta impian terbaik yang saat ini sedang Anda perjuangkan dalam sujud. Semoga bait-bait doa tersebut menjadi sarana bagi kita untuk saling mendoakan dalam kebaikan dan menjemput keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap syiar dakwah ini, silahkan klik tombol like, sebarkan video ini kepada kerabat maupun sahabat terdekat Anda, serta jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar semakin banyak umat muslim yang mereguk manfaat dari ilmu yang kita bagikan pada kali ini. Pernahkah terbesit di dalam benak kita sebuah perenungan bahwa di antara 5 waktu sholat wajib yang diembankan kepada umat Islam, ada satu ibadah sholat yang menempati kedudukan yang amat sakral, sebuah waktu sholat yang secara eksplisit mendapatkan porsi penekanan khusus di dalam lembaran Al-Quran dan dipertegas urgensinya lewat serangkaian hadis Nabi. Ibadah yang dimaksud tidak lain adalah sholat asar. Menunaikan sholat asar bukan sekedar menggugurkan kewajiban harian ritual semata agar kita terbebas dari dosa. Lebih dalam dari itu, sholat ini memegang peranan krusial sebagai tolok ukur keberhasilan seorang hamba dalam merawat konsistensi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika badai kesibukan duniawi sedang mencuri perhatian manusia, para ulama ahli tafsir menjabarkan bahwa sholat asar merupakan bagian dari sholat wusta yang diperintahkan Allah untuk dijaga secara ketat di dalam Al-Quran. Pengistimewaan redaksi ini mengindikasikan betapa megahnya posisi dan nilai sholat asar di sisi Sang Pencipta. Mengapa waktu ini menjadi begitu krusial? Sebab ketika waktu asar tiba, mayoritas manusia sedang berada di titik puncak pergulatan dunia mereka. Ada yang tengah berpacu menyelesaikan tenggat pekerjaan, ada yang sedang sibuk menghitung keuntungan dagang, ada yang sedang berada di tengah keletihan perjalanan, dan ada pula yang terbuai oleh urusan remeh yang dianggap penting. Dalam pusaran kondisi demikian, ego manusia seringkali tergoda untuk menunda-nunda, bahkan mengabaikan sholat asar dengan dalih tanggung jawab dunia yang belum usai. Padahal justru pada detik itulah
Ujian keimanan yang sesungguhnya sedang digelar saat gema azan asar membelah langit. Seorang hamba sejatinya sedang diuji. Apakah ia akan memilih bersimpuh menyambut seruan Sang Kholik, atau justru memilih tetap hanyut dalam buayan urusan dunia yang kelak pasti akan ia tinggalkan di liang kubur. Wahai saudaraku, momentum asar ini juga memiliki keterikatan yang sangat erat dengan sirkulasi tugas para makhluk suci, yaitu para malaikat. Berdasarkan riwayat hadis yang valid, dijelaskan bahwa fajar subuh dan senja asar merupakan momentum krusial terjadinya pergantian shift para malaikat yang diutus untuk menjaga manusia. Para malaikat yang berjaga sepanjang malam akan naik melesat menuju langit. Lalu tongkat estafet penjagaan diserahkan kepada para malaikat siang. Begitu pula sebaliknya ketika matahari mulai condong tenggelam. Di saat itulah seluruh rangkuman lembaran amal seorang hamba akan diangkat dan dilaporkan secara langsung ke hadapan Allah. Coba bayangkan secara mendalam, ketika buku catatan amal kita disodorkan di hadapan penguasa semesta, dalam kondisi bagaimanakah nama kita tercantum di sana? Apakah kita tercatat sebagai hamba yang sedang khusyuk berdiri menghadapnya dalam sholat? Ataukah kita justru terekam sedang sibuk mengejar dunia hingga tuli terhadap seruan Rob pencipta alam? Inilah alasan mendasar mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melayangkan peringatan yang teramat keras bagi siapa saja yang meremehkan sholat asar. Konsekuensi bagi mereka yang sengaja melalaikannya tidak main-main. Pertanda bahwa sholat asar bukanlah perkara sepele yang bisa dipandang sebelah mata. Mari kita bedah kenyataan ini. Sejak terbit fajar, seseorang mungkin telah menumpuk segudang pahala kebaikan. Ia memeras keringat mencari nafkah yang suci, mengulurkan tangan membantu sesama, mendonasikan sebagian hartanya, melantunkan ayat suci Al-Quran, membasahi lidah dengan zikir, menjaga tutur kata, serta sekuat tenaga meredam emosinya. Namun jika di penghujung hari ia justru menyepelekan sholat asar, maka ia sama saja sedang mempertaruhkan seluruh tabungan amalnya di jurang kehancuran. Atas dasar itulah para guru dan ulama tiada bosan-bosannya mewanti-wanti agar seorang mukmin menempatkan sholat asar sebagai agenda teratas yang tidak boleh diganggu-gugat dalam hidupnya. Namun ironisnya, realitas kehidupan memperlihatkan hal yang kontras. Manusia begitu patuh menghentikan aktivitasnya demi janji temu dengan pimpinan, rekan bisnis, ataupun klien besar. Dan sebaliknya, ketika penguasa jagat raya ini memanggil melalui kumandang azan asar, seruan agung itu justru ditaruh di urutan paling belakang. Padahal segala kemewahan dunia yang mati-matian dikejar hari ini pasti akan menemui titik akhir. Kedudukan tinggi akan lepas, harta melimpah akan berpindah tangan menjadi warisan, popularitas akan senyap ditelan zaman, sedangkan hanya untaian amal soleh yang setia mendekap kita ke dalam kegelapan alam barzah hingga mahkamah akhirat. Kendati peringatan yang disampaikan terdengar begitu menggetarkan jiwa, namun di balik itu semua tersimpan secercah berita gembira yang menyejukkan hati bagi mereka yang istiqomah merawat sholat asarnya. Waktu asar sesungguhnya adalah oasis yang syarat dengan pancaran berkah. Ia hadir sebagai penawar bagi jiwa-jiwa yang letih dihantam badai kehidupan, menjadi sarana terbaik bagi seorang hamba untuk menumpahkan segala keluh kesah dan kerumitan hidupnya kepada Allah. Ini adalah momentum emas untuk menyalakan kembali api harapan, mengokohkan pilar kesabaran,
serta merajut kembali kedekatan dengan Sang Khalik. Banyak sekali kesaksian dari orang-orang yang mengalami lonjakan perubahan positif dalam hidup mereka semenjak berkomitmen menjaga sholat asar di awal waktu. Sanubari yang tadinya kerap dihantui rasa cemas berubah menjadi tentram. Benang kusut di kepala perlahan terurai. Biduk rumah tangga menjadi semakin sakinah, dan berbagai urusan yang tadinya dirasa mustahil mendadak menemukan jalan kemudahan. Semua keajaiban itu terwujud bukan sekedar karena sholat dipandang sebagai rutinitas mekanis gerakan tubuh, melainkan karena sholat merupakan jembatan penghubung yang intim antara hamba dan penciptanya. Manakala kita memprioritaskan hak-hak Allah, maka Allah dengan kemahakuasaannya akan mengulurkan tangannya untuk menjaga dan menolong kita lewat skenario yang tidak pernah terlintas dalam logika manusia. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kita katakan bahwa sholat asar adalah panggung pembuktian iman yang paling otentik. Bila sholat subuh menjadi ujian di saat alam terlelap dan bumi masih senyap, maka sholat asar menjadi batu ujian di saat genderang kesibukan dunia sedang bertalu-talu dengan kencangnya. Siapa saja yang sanggup mengerem ambisi duniawinya demi bersujud untuk menunaikan salat asar, hal itu menjadi bukti sahih bahwa lentera cinta kita kepada Allah masih menyala terang dan kokoh di dalam dadanya. Perlu dipahami pula bahwa ayat-ayat suci yang kita rapalkan dalam sholat asar bukanlah sekedar dekorasi kata untuk melengkapi rukun sholat kita. Tiap-tiap baitnya mengalirkan petunjuk hidup, cahaya kebenaran, dan obat penawar yang mampu merestorasi kualitas kehidupan seorang mukmin. Al-Quran adalah firman suci yang penuh dengan daya berkah. Setiap huruf yang dialirkan lewat keyakinan yang utuh akan membuahkan buah manis bagi kehidupan di dunia sekaligus tabungan di akhirat. Maka dari itu, buang jauh-jauh sikap meremehkan sholat asar. Jangan biarkan gemerlap dunia merampas waktu sakral yang menjadi penentu dari selamat atau gugurnya kalkulasi amal kita. Bisa jadi sekelumit langkah kaki yang Anda ayunkan menuju rumah Allah di waktu asar nilainya bermiliar-miliar kali lebih mulia di hadapan Allah ketimbang semua atribut kemewahan dunia yang selama ini Anda buru dengan mengorbankan segalanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, betapa banyak di antara kita yang melewati siklus hari demi hari secara mekanis tanpa benar-benar meresapi bahwa di balik setiap rukuk dan sujud yang kita lakukan tersembunyi samudra hikmah yang amat dalam. Sebagian kalangan mendegradasi makna solat hanya sebatas penggugur kewajiban formalitas keagamaan agar terhindar dari sanksi syariat. Padahal para pewaris Nabi dan orang-orang saleh terdahulu telah menanamkan pemahaman bahwa tiap-tiap diksi doa dalam solat membawa pesan, petuah, dan energi berkah yang mampu mengubah jalan hidup seorang manusia. Efek spiritual ini akan berlipat ganda manakala ibadah tersebut didirikan pada waktu asar, suatu fragmen waktu yang dipenuhi oleh keistimewaan, sebuah waktu di mana mayoritas penghuni bumi sedang tenggelam dalam kesibukan karir, transaksi dagang dan pasar, dinamika perjalanan, maupun hiruk pikuk keduniawian lainnya. Di saat seperti itulah benteng hati manusia mulai rapuh dan rawan terjangkit kelalaian, dan tanpa disadari banyak orang yang meletakkan keridhaan Allah di bawah kepentingan dunianya. Oleh sebab itu, mereka yang mampu berdiri tegak untuk mempertahankan sholat asarnya dengan penuh kehusyuan sejatinya sedang mengokohkan benteng pertahanan iman yang sangat bernilai tinggi. Para ulama menuturkan
bahwa salah satu kunci utama untuk menghadirkan kekhusyuan yang mendalam adalah dengan memperbanyak proses tadabbur atau merenungkan makna dari ayat yang dibaca. Di antara sekian banyak surah dalam Al-Quran, para ulama kerap menganjurkan kita untuk mendalami makna yang terkandung dalam surah Al-Asr dan surah Al-Humazah ketika sholat asar. Dan memang benar, kedua surah ini bukanlah sebuah kewajiban yang mutlak yang harus dibaca saat sholat asar. Kendati demikian, kandungan maknanya dinilai sangat sinkron dengan kontekstual, dengan kondisi psikologis manusia di waktu sore hari, di mana sang waktu terus bergulir tanpa kompromi menuju akhir hari, dan manusia sedang diuji di tengah pusaran duniawi. Saudaraku, mari kita bedah makna surah yang pertama. Di rakaat yang pertama, disarankan bagi kita untuk menghayati intisari dari surah Al-Asr. Meskipun surah ini tergolong sebagai salah satu surah yang paling pendek dalam mushaf Al-Quran, namun para pakar tafsir menegaskan bahwa cakupan maknanya teramat luas, merangkum seluruh fondasi utama bagi keselamatan hidup manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, yang artinya adalah, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sungguh dahsyat pesan yang dibawa oleh surah ini. Allah mengawali firman-Nya dengan bersumpah demi waktu. Para ahli tafsir menerangkan bahwa Sang Pencipta tidak akan pernah menggunakan sesuatu sebagai sumpah kecuali perkara tersebut memegang urgensi yang teramat vital bagi kehidupan makhluk. Waktu adalah modal utama, sekaligus karunia terbesar yang didelegasikan kepada umat manusia. Harta yang raib hari ini masih bisa dicari penggantinya esok hari. Raga yang sakit masih memiliki kemungkinan untuk sembuh dengan syariat pengobatan. Namun waktu yang telah bergeser barang sedikit pun mustahil untuk diputar kembali untuk kedua kalinya. Setiap detik yang berdetak sejatinya merupakan langkah kaki yang membawa kita semakin dekat dengan pintu gerbang kematian. Amat disayangkan, mayoritas manusia baru tersadar akan mahalnya nilai waktu ketika kesempatan emas itu telah sirna dari genggaman. Atas dasar itulah Allah memberikan maklumat bahwa umat manusia berada dalam kubangan kerugian. Kerugian yang dipaparkan di sini bukan melulu soal kebangkrutan finansial ataupun kegagalan bisnis materi. Kerugian yang sesungguhnya adalah manakala jatah usia kita di dunia ini habis menguap begitu saja tanpa membuahkan nilai kedekatan kepada Allah. Banyak individu yang tampak gemerlap dan sukses menurut kacamata dunia. Mereka memiliki aset melimpah, tahta kekuasaan, serta rentetan prestasi yang memukau. Namun jika lembaran hidup mereka kosong dari kepatuhan kepada Allah, maka semua kesuksesan itu sama sekali tidak memiliki bobot nilai di timbangannya. Selanjutnya sahabat, Allah menguraikan potret 4 kelompok manusia yang dikecualikan dari status merugi tersebut. Kategori pertama adalah mereka yang memelihara keimanan di dalam dadanya. Iman merupakan fondasi utama sekaligus akar dari pohon kehidupan seorang mukmin. Tanpa adanya pilar iman, segala bentuk kebajikan tidak akan pernah mencapai kesempurnaan di hadapan Allah. Kategori kedua adalah mereka yang menindaklanjuti iman tersebut dengan amal soleh. Iman tidak boleh berhenti sebagai sekedar keyakinan pasif di dalam hati atau ucapan manis di bibir. Iman menuntut pembuktian konkret lewat perilaku nyata yang selaras dengan syariat Allah. Kemudian kategori yang ketiga adalah
mereka yang saling memberikan petuah dalam koridor kebenaran. Seorang muslim yang sejati tidak memiliki sifat egois yang hanya mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Ia akan tergerak untuk merangkul keluarganya, sahabatnya, serta lingkungan sekitarnya untuk meniti jalan kebenaran bersama-sama. Kemudian kategori yang keempat adalah mereka yang saling menguatkan dalam bingkai kesabaran. Sebab kita semua tahu bahwa jalan menuju ridha Allah bukanlah karpet merah yang bertabur bunga, melainkan jalan berliku yang dipenuhi oleh kerikil tajam berupa kesedihan, fitnah, dan aneka cobaan yang menuntut perisai kesabaran ekstra kuat untuk menghadapinya. Ketika bait-bait surah Al-Asr ini kita resapi di kala asar, jiwa kita seolah-olah sedang disadarkan bahwa lembaran hari ini sudah hampir tutup. Waktu yang berjalan sejak fajar tadi tidak akan pernah bisa kita tebus lagi. Maka sebuah pertanyaan besar mesti kita ajukan pada diri kita sendiri. Dengan apakah kita mengisi lembaran waktu hari ini? Apakah modal waktu dari Allah sudah kita konversi menjadi pahala, atau justru menguap sia-sia dalam kesia-siaan? Refleksi mendalam inilah yang melatar belakangi mengapa para ulama terdahulu begitu mengagungkan surah Al-Asr, menjadikannya sebagai rem darurat agar tidak terbuai oleh fata morgana dunia yang fana ini. Selanjutnya, wahai sahabat, di rakaat kedua para ulama juga menyarankan kita untuk mengalirkan perenungan ke dalam inti pesan pada surah Al-Humazah. Surah ini memuat peringatan yang sangat tajam dan lugas mengenai penyakit-penyakit mental dan hati yang paling sering merusak tatanan sosial serta menghancurkan pahala manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humajatil lumajah alladzi jam'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutamah." Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Untayan ayat dalam surah ini menyuguhkan refleksi yang teramat kontekstual bagi dinamika kehidupan manusia di era modern sekalipun. Melalui surah ini Allah melarang keras perilaku merendahkan martabat orang lain, entah itu dalam bentuk umpatan, celaan, fitnah, gosip, maupun tindakan intimidasi sosial terhadap sesama manusia. Seringkali dosa verbal semacam ini dianggap remeh oleh pelakunya, padahal dampak destruktif yang ditimbulkannya amat luar biasa. Lidah yang liar tanpa kendali sanggup menyayat hati sesama lebih dalam dari luka fisik. Kata-kata negatif yang dianggap sepele pun bisa menjadi sumbu pemantik konflik menahun yang memutus tali silaturahmi. Sikap arogan yang suka mengecilkan orang lain terbukti bisa mencabut berkah dari seluruh lini kehidupan pelakunya. Di samping itu, surah ini juga menyoroti bahwa laten dari sifat gila harta atau materialistis perlu digarisbawahi bahwa Islam sama sekali tidak mengharamkan pemeluknya untuk menjadi kaya raya. Bahkan syariat Islam sedang memotivasi umatnya untuk mandiri secara ekonomi dan giat mencari nafkah yang halal. Kendati demikian, yang dikutuk oleh agama adalah ketika hati manusia telah diperbudak oleh tumpukan harta hingga melalaikan kewajibannya kepada Sang Pencipta. Ada fenomena yang dimana seseorang begitu ambisius untuk menimbun pundi-pundi kekayaan sampai-sampai ia tidak lagi menyisakan waktu untuk bersujud, membenahi hubungannya dengan Allah. Ada pula yang merasa jemawa dan aman karena merasa benteng finansialnya kokoh, seolah-olah tumpukan uangnya mampu membelinya dari takdir kematian ataupun siksa kubur.
Padahal ketika malaikat maut datang menjemput, seluruh aset kekayaan yang dikumpulkan dengan susah payah itu akan serta-merta ditinggalkan di dunia yang fana ini. Tidak ada satu sen pun yang menyertai perjalanannya ke liang lahat, kecuali selembar kain kafan dan rekam jejak amal solehnya. Karena alasan itulah surah Al-Humazah hadir sebagai obat penawar agar manusia senantiasa membersihkan hatinya dari keangkuhan, memenjara lisannya dari ucapan yang buruk, serta membentengi dirinya agar tidak tersesat di dalam labirin kemewahan dunia. Apabila surah Al-Asr bertindak sebagai alarm yang mengingatkan bahwa sang waktu terus melesat maju dan manusia berpotensi merugi total jika tidak mengisinya dengan investasi akhirat, maka surah Al-Humazah berperan sebagai rambu-rambu yang memperingatkan kita akan adanya virus-virus hati yang berpotensi menghanguskan seluruh pahala amal yang kita kumpulkan sepanjang perjalanan tersebut. Kombinasi kedua surah ini menyajikan formula yang utuh dan saling melengkapi. Yang satu mendidik kita tentang manajemen waktu yang efektif, sedangkan yang satunya lagi mengajari kita tentang pentingnya kebersihan hati dari penyakit moral. Yang satu menunjukkan rute menuju dermaga keselamatan, sementara yang satu lagi memetakan jurang-jurang kebinasaan yang harus dihindari. Manakala seorang mukmin mampu mengintegrasikan makna kedua surah ini di dalam sholat asarnya, ia sejatinya sedang melakukan agenda evaluasi total atau muhasabah diri sebelum tirai hari ditutup. Ia menimbang kembali kualitas amalnya, menyucikan kembali niat-niatnya, meratap memohon ampunan atas segala khilaf yang telah diperbuat, sekaligus memperbaharui komitmen spiritualnya untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa pada keesokan harinya. Inilah rahasia besar sekaligus hikmah yang luar biasa yang bisa kita petik dari kebiasaan membaca serta merenungkan surah Al-Asr dan surah Al-Humazah di sela-sela rakaat salat asar. Esensinya bukan sekedar terletak pada pendek atau panjangnya teks surah tersebut, melainkan karena pesan-pesan visioner yang diembannya mampu menggedor pintu kesadaran manusia agar segera kembali bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sisa kuota umur yang dimiliki benar-benar habis tanpa sisa. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mulailah untuk menghentikan kebiasaan buruk menunaikan sholat asar dengan tergesa-gesa di menit-menit terakhir menjelang maghrib. Jangan biarkan sholat kita bertransformasi menjadi sekedar gerakan robotik tanpa melibatkan kehadiran penghayatan jiwa. Ubahlah pola pikir kita dan jadikan sholat asar sebagai agenda emas yang paling kita rindukan di setiap harinya. Begitu panggilan azan asar mulai berkumandang, ambillah jeda sejenak dari segala hiruk pikuk dan ambisi duniawi yang melelahkan. Lepaskan urusan pekerjaan Anda untuk beberapa saat. Alihkan pandangan Anda dari layar telepon genggam serta segala bentuk distraksi digital lainnya. Melangkahlah menuju tempat wudhu dengan kondisi jiwa yang tenang dan rileks. Rasakan setiap usapan air wudhu yang membasuh wajah serta jemari Anda. Bayangkan secara visual bahwa kebersamaan dengan mengalirnya air tersebut, Allah sedang merontokkan dosa-dosa kecil yang terlanjur diperbuat oleh anggota tubuh kita sejak pagi hari. Setelah itu berdirilah dengan tegak menghadap kiblat dengan memposisikan hati yang penuh harap dan ketundukan total. Hadirkan sebuah kesadaran kosmis bahwa pada detik itu Anda sedang melakukan audiensi langsung di hadapan penguasa tertinggi jagat raya, Rob yang maha mendengar setiap perintihan hambanya, Rob yang maha mengetahui setiap detail kerumitan hidup yang sedang Anda pikul, Rob yang maha memahami setiap butir kegelisahan yang selama ini Anda sembunyikan rapat-rapat dari pandangan manusia, dan Rob yang maha kuasa untuk membalikkan kondisi kesempitan
menjadi kelapangan yang luas serta mengubah air mata kesedihan menjadi senyuman kebahagiaan. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, kini kita telah tiba di bagian akhir dalam ulasan majelis ilmu yang syarat akan nasihat ini. Sebelum kita menyudahi kebersamaan ini, mari kita alokasikan waktu sejenak untuk mengheningkan cipta, menenangkan gejolak hati, sembari menghidupkan sebuah kesadaran batin yang mendalam bahwa kita semua sejatinya hanyalah hamba yang fakir, yang teramat sangat bergantung pada uluran rahmat, pengampunan, serta pertolongan dari Allah di setiap embusan napas kita. Tepikan sejenak segala memori pekerjaan atau beban target yang berseliweran kepada Anda. Singkirkan dulu ego urusan duniawi yang selama ini menyedot energi dan fokus Anda. Mari kita tundukkan ego kita sedalam-dalamnya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarilah dengan penuh kejujuran iman bahwa sesungguhnya tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kecerdasan, tidak ada jaminan keselamatan sedikit pun bagi kita kecuali mutlak atas pertolongan dan izin darinya. Mari kita tundukkan kepala dengan segala kerendahan hati yang tersisa. Mari kita hidupkan rasa sesal yang jujur atas tumbukan noda dosa yang pernah kita torehkan di masa lalu. Mari kita bentangkan ruang hati kita selebar mungkin untuk menjemput pancaran ampunan serta luasnya samudra kasih sayang Allah. Sebab pada akhirnya dunia yang kita kejar dengan mengorbankan waktu sakral ini akan tetap kita tinggalkan. Jabatan akan diganti, harta akan diwariskan, namun konsistensi Anda bersujud di waktu kritis inilah yang akan menjadi pembela paling setia di alam keabadian. Jika hati Anda merasa tercerahkan dan mendapatkan manfaat besar dari tayangan Serambi Surga hari ini, mari kita luaskan rantaian kebaikan ini. Klik tombol like, tuliskan doa atau sholawat terbaik Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan, dan tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan juga video ini kepada keluarga, orang tua, dan sahabat tercinta. Boleh jadi satu kali Anda membagikan video ini menjadi wasilah hidayah bagi orang lain untuk kembali menjaga sholatnya, dan pahala jariahnya akan terus mengalir tanpa henti untuk Anda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di ruang tadabbur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.